taran yang lagi. Jadi bukan pikir harian, aku hari ini mau kuliah jam sekian, kemudian nanti ada kuliah lagi, bukan. Tapi ide untuk membuahkan pikiran tanpa dipengaruhi oleh judgement dari berbagai macam pengaruh, nggak bisa, harus independen. Makanya jadi pemikir independen suatu pekerjaan yang yang berbeda dengan berpikir pola berpikir yang lain. Tidak dekat kursi juga enggak. Jadi dan kata kritis itu tidak sama dengan tidak setuju. Kritis ya udah kritis, being critical ya udah critical. Jadi aku teriak-teriak di Poltekkes, manajemen Poltekkes kalau aku menilai itu dapat nilai E. Sekarang ini jelek banget. Komunikasi dari atasan bawahan, kemudian sistem pendidikan, nilainya E. Nggak lulus. Ya aku misalnya kasihan tuh D lah. Karena jelek banget. Sistem dan sebagainya, ya personally I'm not satisfying aja. Kampus, dosen, administrasi, lebih banyak ke kuliah teknis, administrasi, bukan ke membuat pendidikan itu menjadi punya daya saing, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang tinggi. Bukan mendidik untuk menjadi dosen yang saintis, kemudian yang punya karya yang spektakuler, mahasiswa yang bagus lulusannya, bukan kayak gitu. Aku ngerti kuliah bahasa Inggris di OTEK, sudah tak kesuruh ganti kurikulum. Bahasa Inggris 1, 2, 3 sama aja. I'm going to the movie, I'm going to, ya itu aja yang diajarkan sama Bu Komarun, ya loh. And you never improve your English, ya. Gitu. Pelajarannya ya sudah gitu-gitu aja, stylenya ngajar ya gitu-gitu aja. Yang nggak tahu, aku belum tahu ngajarnya Bu Nur, nggak tahu. Tapi yang aku lihat tulisan yang di papan tulis itu aja. Tulisan hari ini sama semester ini, tak tahun kemarin nantinya sama. Gitu. Jadi kritis bukan arti tidak setuju. Kritis, being critical ya kritis. Punya argumentasi yang bagus, kemudian ya kritis kayak aku bahasa Inggris nggak berkualitas itu kritis. Bukan aku tidak setuju ya, kritis saja. No need. Mending SKS-nya diganti pelajaran yang misalnya konseling itu lebih bagus. Bagaimana memberikan konsultasi kepada orang lain, isi muatan yang lebih skillful kayak gitu tuh. Jadi mikir ya, bukan debatku saya tidak emosional ya kayak gitu. Apa? Manfaat berpikir kritis ini berguna untuk membaca menulis kegiatan yang berupa saintifik gitu. Ya, berbicara, mendengarkan diskusi, debat, sehingga mendapatkan output yang bagus. Sehingga kalau kamu bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, masalah itu bisa cepat terselesaikan. Honestly, saya bisa kreatif itu sejak pulang dari Kanada. Karena pendidikan saya sejak SD sampai Akademi Fisioterapi ini nggak mendidik saya menjadi seorang yang kreatif, orang yang kritis. Begitu aku pulang dari Kanada ya banyak kreativitas. Dan kuliah di Latro, kuliah di PSD di Tokyo membuka wawasanku lebih lebar lagi dan semakin banyak yang mesti yang kita pelajari. Ya, gitu. Ya. Ya beda dong kuliahku sama kuliahnya yang lain nggak pernah keluar. Beda dong kualitasnya. Hah? Jauh. Betul loh. Aku banyak pengalaman dunia internasional, aku klinisi, aku konsultan. Peneliti ya iya, editor jurnal ilmiah ya iya. Ya udah belum ada singa lagi sampai saat ini. Aku masih menjadi akademik leader OT di Indonesia. Junior pun belum ada yang menyamai saya. Ya. Mau bilang apa-apa Pak Budi apa ya saingan sama aku, ayo. Aku ada penerusnya, aku lebih senang karena tugasku lebih tinggi. Iya kan? Ayo, kamu saingi aku. Sehingga aku banyak teman untuk riset, banyak teman misalnya aku punya ide, kamu teliti. Selesai 3 bulan. Ya, aku enak punya pasukan. Sekarang nggak punya pasukan. Betul loh, yang lain untuk semangat untuk meneliti ya gini ini ya juga. Penelitian dosen-dosen itu ya nggak berkualitas. Betul. Jadi
analisis ini penting untuk bagaimana kita bisa memahami suatu konteks, bisa kritis, bisa jeli, bisa ya. Kak, kemarin misalnya ada pasien dengan gangguan perilaku. Perilaku coba kelas ngomong. Perilaku itu bisa disebabkan karena apa? Kamu. Perilaku anak yang terjadi misalnya anak menangis gitu. Anak tantrum gitu, anak autis tantrum gitu, terus itu bisa disebabkan karena apa aja? Wes nggak usah autis karena kamu belum praktek pegangan autis ya toh. Anak biasa aja, orang anak tantrum, gulung-gulung itu bisa faktornya bisa apa aja? Yang anak-anak yang biasa. Ada yang Zoom bisa masih mengikuti saya? Bisa, Pak. Kamu boleh jawab, Pak. Silakan kalau mau jawab yang dari Zoom. Pola asuh, Pak. Pola asuh. Yang lebih spesifik coba. Keinginan anak tetap dituruti. Keinginan nanti tidak dipenuhi apalagi? Pengaruh lingkungannya juga, Pak. Ya contohnya yang lebih spesifik pengaruh lingkungan yang bagaimana? Misalnya bising, anaknya nggak terlalu suka dengan suasana terlalu rame. Terus apa lagi? Ekspektasi yang tidak terpenuhi, kini yang tidak terpenuhi, apalagi? Bising, apalagi? Apa yang membuat perilaku anak error itu apa? Lapar bikin perilaku error nggak? Iya, Pak. Ngantuk, nangis, pegel, bosen. Ya. Perut kembung, nyeri, pusing, mual, tekanan mental, stres, bikin ini enggak? Nah kalau kita nggak kritis gitu, nggak kritis ini penyebab perilakunya apa toh? Kita nggak expand horizon kita, apa itu pendapat kita, argumentasi kita. Ini sebetulnya anak itu rewel kenapa? Tapi kalau kata orang tua tuh nggak mau belajar, ya main bentak, diam. Ya orang dibentak, anak dibentak, apalagi diancam pakai tongkat, pakai sapu, pakai macam-macam atau pakai tangannya sudah ke atas, mau mukul, mau nyubit, ya takut karena dibawa ancaman. Tapi menyelesaikan masalah nggak menyelesaikan masalah. Karena orang tua nggak belajar, nggak berpikir kritis, bagaimana cara menyelesaikan masalah. You get that my message? Ya. Dan untuk mengatasi itu, apa yang perlu kamu ketahui untuk mengetahui untuk memberikan intervensi anak yang dengan gangguan perilaku? Halo yang Zoom, silakan ngomong. Aida Rodatul Hasanah, yang lain kan? Ya, Pak. Ya, silakan. Aida, silakan. Mungkin bisa memberikan pengertian baik-baik sama anaknya gitu, Pak. Nah, kamu kan mesti tahu dulu penyebabnya apa dulu. Ya toh? Baru kamu memberikan intervensi. Lapar ya kasih makan, pasti diem. Ya. Ngantuk ya tidur. Ya, perut kembung lah. Kembungnya disebabkan karena apa dulu? Karena kembung itu penyebabnya banyak. Perlu diagnosis dulu, pemeriksaan dulu. Apa tadi makannya salah, apa asam lambungnya naik, apa makan makanan yang mengandung gas, ya kan? Jadi sebagai terapis itu kita kenapa harus ini kenapa gitu loh? Kenapa? Sama-sama nyeri itu penyebabnya beda-beda tuh. Nyeri karena api, nyeri karena tekan, nyeri karena luka terbuka, beda-beda tuh. Tesnya juga beda, tesnya untuk mengetahui nyeri, kemudian skala nyeri, ya beda-beda. Makanya kita harus berpikir kritis itu supaya tahu memahami suatu masalah penyebabnya apa. ABCD antecedents. Ya, antecedentnya apa perilaku yang timbul sebelum perilaku itu terjadi, kemudian perilaku apa yang timbul, C-nya condition, bagaimana perilaku itu terjadi, D-nya degree.
Dari itu kamu akan melihat apa itu, oh penyebabnya ini. Perilaku apa yang nanti dia malamnya dia tidurnya telat. Biasa tidur jam 8, dia tidur jam 10 ya, masih ngantuk, dia sama-sama bangun jam 6 misalnya gitu. Jadi penyebab perilaku adalah ngantuk. Ya sudah, siang harus tidur. Buat mood nyaman, modifikasi lingkungan, kasih instruksi yang nyaman, yang ramah di telinga dan ramah di hati dan ramah di mata. Ngerti maksud saya? Ini aku belum open cam nggak banget. Ngerti maksudnya ramah di mata, ramah di suara, ramah di telinga. Di telinga nggak apa-apa, tapi di mata itu loh, gitu loh. Lah itu sama. Ketika orang mengancam dengan gesturnya atau mengancam tidur, atau mengancam dengan, atau misalnya matanya oke tapi tidur piye ya tidur, anak ya gini belum tidur, suaranya gak enak didengar, ya anak risih akhirnya nangis lagi, nggak menyelesaikan masalah karena kamu tidak dalam menyelesaikan masalah tidak sesuai treatmentnya. Kecuali dengan suara seperti malaikat, yuk sekarang mau tidur. Adik mau musik apa mau tidur? Tak masas dulu ya. Ini masak bagaimana yang bagian anak pijitnya. Oh Nina Bobo sambil di apa itu diayun-ayun sambil dipijit-pijit, kasih lavender, kasih minyak aromaterapi, sentuhannya lembut, dipeluk, dicium, nah baru bobo. Diancam lah, tipe emak-emak yang jutek ya kayak gitu. Mau calon ibu lo ya, dan calon terapis pasti kamu harus tahu bagaimana intonasi itu ngaruh ke perilaku dan kecemasan. Keluarkan sebagai kertas, sekarang kita ulangan. Bang, A, B, atau kanan kiri, yang kanan soal ganjil, yang kiri soal genap. Baca lagi Pak dosen ini keranjingan ini. Langsung timbul kecemasan, ya loh? Ya. Beda ceritanya, ayo ngobrol setelah pandemi selesai, kita yang lucu-lucu aja. Nah, apa pendapatmu tentang kuliah Zoom? Membosankan Pak, apalagi baper Pak, apalagi banyak gangguan Pak, apalagi kacamata tambah tebal Pak, apalagi ini ada nih siapa nih? Rajin banget kau. Ada suara adzan dia, Mas, kuliah handphonenya di silent dulu please. Jadi ini pentingnya apa itu memahami suatu perkara ini. Jadi pemikiran yang reflektif dan independen dapat menghindari keterikatan pada keyakinan yang salah, false belief. Sehingga resiko untuk mengambil suatu keputusan itu sangat minimal. Ketika data itu akurat, prosedurnya benar, langkahmu tidak salah, nah keputusan pasti akurat. Itu, ya. Ya sama, ada di fitness fisik, ada fitness otot, ada fitness mind. Jadi kalau kamu pengen nambah kekuatan fitness of mind, kamu harus banyak memecahkan masalah dan Anda seorang yang problem solver. Ini problem, ya toh. Kemudian kantong gini, kamu pengen lari, duduk, ganggu ya. Nah solusinya apa? Hah? Gimana? Dera dulu, ini. Atau pakai ini ditempelin gini, atau di bawah, gini toh. Tapi kalau ini masih ganggu, letakkan dulu. Ini bisa membuat masalah di badanku atau di pikiranku. Ini masukan ini, mau kamu bawa masalah kemana-mana. Ya nyangkut semuanya. Anak nggak apa-apa, buat marahin. Kamu piye toh? Dia terlanjur, piye toh? Padahal yang salah bukan karena apa? Kamu masih nempel masalah ini. Handphone masih di ini.
handphone yang merupakan masalah yang ada di kantongmu untuk lari itu nggak bisa. Kamu marah-marah. Lah sing edan sopo? Ya toh? Gitu. Nah, handphone tuh yang untuk lari, untuk mengeluarkan masalah itu handphone bisa dipegang, handphone bisa dikasih strap, atau handphone bisa dijual atau diletakkan di budget dulu. Yang kemudian entah nanti handphone ini yang merupakan sumber masalah yang di benak, di pikiran terus berupa fisik itu bisa dijual atau dilego atau disedekahkan ke anak yatim yang untuk pembelajaran online. Ya toh? Dan solusinya banyak, dijual kamu dapat duit lagi. Ya, dikasihkan orang kamu dapat pahala, dikasihkan orang yang membutuhkan, anak yatim yang mau sekolah online nggak punya handphone, kan lebih banyak pahalanya double lagi, gitu kan? Nah, solusinya macam-macam. Jadi fitness online, fitness of mind itu otak harus belajar bagaimana menambah energi. Itu caranya untuk problem solver kayak gitu. Nah, kalau di otak itu ada standarnya, VO2 max, kemudian kebugaran, otot level. Saya bisa lari 1 jam, bisa maraton 3 jam, ada standar, ada ukurannya. Nah, fitness of mind juga itu ada parameter cara problem solve, caranya begini. Kalau kamu mencegah masalah, akar masalahnya itu apa? Selesaikan. Seperti Presiden Jokowi Rizik Syihab, Habib Rizik. Yang ngolok-olok TNI, yang ngolok-olok presiden, ngolok-olok menteri, semua diolok-olok dirinya yang paling benar. Yang gitu. Itu sumber masalah di kemudian terjadi keonaran, Munarman juga gitu. Ya udah, sumber masalah sikat aja, jebret. Maka sekarang diem, nggak banyak keonaran. Ya toh? Karena terlalu radikal titipan ISIS, ya emang bener. Indonesia mau radikalisasi, sorry ya. Gitu loh. Jadi sumber masalahnya itu apa? Ya udah tembak aja masalahnya gitu. Sepatumu ganjel, nggak enak dilihat. Di dalamnya kerikil, kecil gitu. Buat tambah sol lagi, buat tambah kaos kaki yang tebal, tetap ganjel toh. Masalahnya bukan di kaos kaki, masalahnya di kerikil kecil yang ganjel, yang gesek-gesek di telapak kakimu. Masalahnya bukan sepatunya, masalahnya ada kerikil kecil. Ya udah kerikilnya diambil. Nanti toh. Jadi kalau ada masalahnya, sumber masalahnya apa? Ya udah itu sikat, selesai. Nah begitu orang mengambil tindakan itu salah ya salah. Betul. Air itu jatuhnya ke tanah. Ala Anies Baswedan itu. Dan dibuat kerongkongan itu bolongan-bolongan. Ya nggak salah. Perlu naturalisasi sungai, kemudian perbaikan sungai, rumah gorong-gorong dibersihkan, ya tanggul dibersihkan, diperbagusi, lalu lintas sama-sama diperbaiki, nah baru. Kemudian kerjasama bagian hilir sama hulu, ya baru selesai. Kalau nggak cek gorong-gorong macam-macam pompa air, bukan cara seperti dia. Ya karena volumenya yang datang tuh lebih banyak daripada peresapannya. Nah Jakarta banyak beton, meresapnya gimana? Pikirnya lebih PhD profesor itu loh. Malu aku jadi, kalau aku jadi PhD profesor, ada profesor mengatasi solusi, ngomong nggak gitu aja nggak benar. Bukan aku tidak suka sama Anies, nggak suka. Misalnya bukan faktor nggak suka. Caranya menyelesaikan masalah itu ya nggak benar. Padahal di level profesor itu sebenarnya tidak boleh salah dalam mengambil keputusan, karena dia di tataran kognitif yang paling tinggi. Profesor itu berpikir tidak boleh salah. Sebenarnya ya, tapi banyak juga profesor yang mau. Oke. Jadi sekali lagi kamu calon mak-mak, calon ibu-ibu jangan salah ngambil keputusan. Begitu anak mau nangis masalahnya apa? Jangan gitu udah. Kemudian kamu tuh ya kok nakal sekali. Misalnya pecah gitu ya. Satu tadi kena tangan udah ya dah, mari diambil ini ambil ini satu sama kertas. Bijaksana loh, anak trauma. Begitu buang dia gelas yang pecah,
Mama sudah reaktif dulu, anaknya nangis, sudah pecah, anaknya malah ngumpet karena takut dibentakkan, takut diputus, salah ambil tindakan. Bener nggak yang ngomongkan? Iya, dia nggak bijak. Nah, orang kadang anak itu impulsif, kadang anak itu contohku ekstrim ya. Tapi mungkin kamu akan ingat selamanya ketika aku ngasih contoh ini. Anak kan biasanya jadatin kursi, meja tiba-tiba nyenggol benda pecah, burak kayak gitu tuh. Dan orang tua tiba-tiba histeris loh. Gitu loh. Atau mobilnya tabrak jebret, memberet semua orang, ayahnya langsung marah. Kamu tuh gimana nyoper? Gitu loh. Orang tua kan reaktif ya. Bahkan nggak begitu, nggak bijak namanya. Ya kata yang bijak, alhamdulillah kamu masih diberikan keselamatan. Jadi aku pesan besok nyopir hati-hati ya nak. Kan enak toh? Enak. Itu loh. Matamu piye toh nyopir? Kan sakit toh. Kamu sakit nggak diomongin itu? Sakit. Jadi kalau kita bisa berpikir jernih, bijak, itu enak. Itu loh. Ya, reflektif, detail, akurat, presisinya tepat. Jadi kalau apa-apa jangan reaktif, penyebabnya apa dulu? Jangan reaktif. Kalau orang reaktif, ya udah langsung habis lah. Karena reaktif. Yang namanya orang tua, pejabat itu nggak boleh emosian, nggak boleh. Gitu. Apalagi kamu emak-emak ngomongnya hati-hati. Kalau emak-emak itu ngomong sekali salah, anak bisa didoakan salah tapi itu habis-habisan. Gitu. Makanya kamu calon ibu tuh mulai sekarang ngomong yang baik. Si anak nakal, dasar kamu calon menteri, guys. Misalnya sama-sama ngomong itu loh, ya. Kamu enak, kamu saya dasar tak pinter, kok ini anakku. Ah, dia diomongin kan enak toh. Wah, aku anak pinter, yes, anak pinter. Aku didoakan mama jadi menteri, enak. Kan yang diomongnya enak loh, dasar anak menteri, calon orang kaya. Dan yang dimarahin nggak jadi marah toh. Iya loh, itu enak gitu. Atau astagfirullah, hilangkan dosaku ya Allah. Ya wis toh. Malah dia kok ngono ya salah ambil tindakan. Gitu loh. Jadi ekspresi itu kalau nggak bijak, nggak bener ya rugi sendiri kamu punya anak. Okay. Jadi elemen of touch itu ada tujuannya, kemudian apa yang mesti harus dicapai, kemudian question of the issue, what is the real problem? Apa masalah yang sesungguhnya? Apa yang terjadi? Ya, kemudian data apa yang mesti kita ambil? Data, facts, observation, experience. Oh, dulu aku punya masalah begini, selesai dengan cara begini. Tapi mungkin kalau ada alternatif yang bagus, silakan. Pengalaman itu mendidik kita untuk problem solving. Gitu kamu banyak masalah, ya sudah. Nah, gitu tuh. Dan interpretation, ya inferensi. Oh ini datanya, ini masalah gini, kesimpulannya apa? Kita memecahkan masalah dengan apa aja. Nah, di situ ada konsep, teorinya berbunyi apa, definisinya berbunyinya ada aksioma apa, hukumnya apa, kemudian ada model-model apa yang bisa ditiru, dicontoh di situ, dan punya asumsi yang bagaimana tentang permasalahan itu, dan bagaimana menyikapi dan menyelesaikan asumsi itu dengan baik. Lalu implikasinya apa? Kemudian dari frame of reference sendiri, bagaimana kita memandang suatu permasalahan itu dari berbagai macam perspektif. Perspektif A, perspektif B, persepsi A, persepsi B, dan lain sebagainya. Jadi cover both side gitu. Jadi antara satu sisi dengan sisi yang lain itu imbang, objektif. Nah, Presiden Jokowi itu baik, bisa membangun semua infrastruktur, tapi yang belum baik, kalau kritik saya, adalah membangun manusianya. Korupsi masih terjadi, membangun sistemnya banyak yang sistemnya belum mapan, ketidakadilan, polisi, jaksa, penegak hukum masih bermain. Membangun manusianya belum sukses, menurut saya. Sama membangun lingkungannya belum sukses. Membangun infrastrukturnya bagus.
bagus, sangat cepat dibandingkan dengan Pak Harto yang berkuasa 30 tahun, jauh banget. Berapa jalan tol yang dibangun, berapa waduk yang dibangun, berapa saluran irigasi, berapa listrik, berapa bandara, dan lain sebagainya. Sangat masif. Hampir menyamai Tiongkok pembangunannya. Menyamai Tiongkok RRC 10 tahun yang lalu pembangunan sama seperti ini. Pak Jokowi bisa 4 periode lagi aja mungkin bisa. Atau dari presiden seumur hidup mungkin bisa lebih bagus kalau human resources-nya tapi sayangnya undang-undang nggak boleh. Ya, itu aja sudah begitu masih diomongin salahnya Jokowi lagi, ya gitu kan. Itu dorongan kampret gitu. Jadi menggunakan Universal Intellectual Standard itu ada clarity, ada akurasi, ada depth, ada breadth, kemudian signifikansinya apa. Ada masalah itu ada begini, ada yang lebarannya seperti apa, kedalamannya seperti apa. Jadi kamu harus ngerti ukuran masalah di mana kedalamannya berapa, kelebarannya, dampaknya seperti apa, Kak, gitu. Nah, lalu orang yang berpikir kritis itu harus menggunakan intellectual standard. Dari reasoning, alasan-alasan, argumentasi untuk meningkatkan kapasitas intelektual mereka. Jadi standar itu memiliki clarity, akurasinya seperti apa. Dia mampu naik sepeda dengan keseimbangan yang bagus selama 10 menit. Itu kan akurat. Mampu naik sepeda, ukurannya jelas. Ya, dia mampu, durasinya adalah dia daya tahan tubuhnya adalah dia mampu bersepeda dalam jarak jauh 100 kilo tanpa capek. Itu akurat. Nah, 100 kilo tanpa capek misalnya begitu. Nah, relevansinya apa? Berarti daya tahan tubuhnya bagus. Logikanya dia terlatih. Nah, breadth itu kelebarannya, breadth. Presisi ya akurasi. Misalnya dia bersepeda sampai di Semarang tepat waktu, itu presisi. Ya. Dia memotong kertas tanpa bengkok, itu lurus tanpa bengkok. Simetris itu presisi. Nah, signifikansinya rapi, nyaman, itu signifikan. Nyaman, tidak aman, itu signifikansi. Manfaat, tidak manfaat, itu signifikansinya seperti itu. Nah, sejahtera, tidak sejahtera, itu signifikan. Signifikan kan? Nah, completeness ya selesai sampai tuntas. Jadi kalau menyelesaikan masalah ya sampai tuntas. Dan sampai menyelesaikan masalah tanpa tuntas ya nanti nggak selesai. Ya. Udah Rizik disikat, kalau politik saya bisa soal konteks politik, Rizik disikat, Munarman disikat. Nah, sekarang Bahar Smith masih keluar penjara, masih ngompret lagi, sekarang sikat lagi, sudah selesai. Kalau radikalisme itu berkembang, kasihan anak muda. Nah, gitu. Muncul lagi Edi siapa? Edi siapa? Mulyana. Edi Mulyadi. Yang ngomong kalau orang Daya itu tempat buang SIM. Ya sakit hati kalau teman-teman di Kalimantan. Kalimantan juga indahnya minta ampun. Tempat buangan jin itu piye? Rasionalnya di mana? Padahal dia wartawan senior, nggak begitu misalnya seorang wartawan senior. Itu berarti emosional, tidak berpikir kritis. Sama-sama dia tidak suka untuk pindah ibu negara. Ya dia harus berargumentasi data dia itu apa? Jakarta misalnya global warming, Jakarta sudah tenggelam 0,5 sentimeter tiap tahun. Ya. Jepang itu mengukur garis pantainya itu 0,5 senti, dia naik garis pantainya itu naik 0,5 tahun. Terus itu Semarang, Demak itu Sayung itu juga Pekalongan mulai ini lama-lama kalau Jawa lingkungan di global warming sudah terjadi, Jawa itu bisa terkikis, Semarang bisa kelelep itu. 50 tahun lagi mungkin 100 tahun lagi. Hunus kalau nggak diatasi. Ini global warming itu saya lebih takut global warming daripada COVID-19. Sampai sekarang alhamdulillah saya diberikan perlindungan oleh Allah, nggak pernah sakit COVID sama sekali. Posdol ya.
mulang yang nggak pakai masker ditegur ya wis aku rasa mulang. Ngapa aku mulang kamu ya gen patut pakai masker protokol kesehatan ya. Ngaku sehat. Ya kayak gitu. Kemarin habis touring aku. Wah, pakai motor itu 160 kilo pulang balik itu ya menter aku masih sehat. Pakai motor asik ternyata. Hampir selama hidupku sekitar hampir 5 tahun nggak pernah naik motor keluar. 5 tahun nggak pernah naik motor. Kemarin naik motor sekali tuh dapat angin segar rasanya di pegunungan Solo Barat lewat Tawang Sari Subarjo naik ke Gunung Kidul. Ini enak sekali kok. Indahnya ini pandemi bisa touring. Ya pakai biaya. Bayar polisi pakai patwa jadi aku los hambatan. Oh, sebentar Budi mau lewat. Jelas, mau pikir sapu sama polisi. Ya bukan aku kan antri asuti ngomong. Aku pengen seneng-seneng ya udah bayar polisi. Nah, Komandan, nih, aku minta mobilnya 1, bensinnya berapa? Ya gitu. Bayar aja, wes. Dan saya bayar bensin sama apa itu honor polisi nih. Ya, bayar. Nah, aku presiden ya orang bayar ya. Nah, gitu. Terus kayak VVIP wis ya. Enak wis. Ya pulang ya fresh ya enak ya gitu. Ya kayak gitu. Aku atau karena capek ya, sehat ya. Tenang aja, aku nggak kena apa-apa. Tadi pagi aku sudah sepedaan 12 km. Setiap hari sepedaan, kecuali hari Senin karena harus apel. Apel jam 7:30 nggak bisa sepedaan. Makanya aku pilih ngajar jam 9. 9 lah selesai. Makanya nanti ngajar jam 1 selesai. Saya jam 2 ditunggu anak-anak lagi. Iya, ini kuliah jadi romusai dia. Terusan diperas-peras. Saya aku pensiun terus ngajar siapa gitu. Aku pilih pensiun aja nih. Ya banyak pasien online itu 100 gitu. Enak lah ya. 100 misalnya 1 orang tuh 1 juta sudah berapa? Nyaman. Belum pasien klinik. Ini ada besok pasien dari Banjarmasin datang, Solo datang 3 orang belum mau ketemuan harinya Bapak masih antri belum cari waktu dulu. Nah, ngajar full mau ketemu pasien kapan? Oke. Nah gitu. As we learn to develop the element itu ada elemen dari critical thinking itu ada purpose, ada tujuannya. Kita harus tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Kenapa itu terjadi? Informasi yang akurat, data mesti kita kumpulkan. Kemudian ada inferensi, cara mengambil keputusan, konsepnya apa, implikasi dan asumsi. Dan intellectual trait itu ada humility, kemudian autonomy, integrity, courage, perseverance, reason, empathy, dan environment depthness. Jadi sekarang banyak orang nggak punya empati. Contoh di public behavior tuh begitu palang kereta api masuk, mobil duduk sepeda motor langsung jujut. Sementara yang kanan juga dipenuhi nggak ada space, kan nggak ada empati. Ya kan? Lampu merah kuning ya udah kuning itu nggak berhenti. Sementara yang sana sudah siap-siap ini nggak ada empati. Empati so what? Ada orang nyebrang dia maju mundur kata takut, kemudian kamu bablas saja udah tabrak yo ben gitu, nggak ada empati. Ya kan? Minus empati Republik 62 ini. Ya nggak gitu. Bener Indonesia karena nggak diajari antri, nggak diajari untuk caring to others pada waktu kecil. Fondasinya itu fondasi ya Pak Jokowi revolusi mental itu belum berhasil. Kritik saya itu kok nggak ngangkat saya jadi konsultan gitu ya. Beliau itu tetangga aku loh padahal. Tetangga aku sumber Mbak Manyu di
beda jalan tok, satu utara, satu selatan, sini tok. Pernah ketemu 2 kali, tapi nggak ngomong soal itu. Kalau anakku sering ketemu presiden. Anakku pada waktu apa tuh melayat sama itu nganter Pak Irjen polisi itu, temennya SMA tuh bisa masuk rumah. Terus pas kampanye itu ya ketemu 2 kali ya seneng aja ketemu presiden ya. Nggak ngangkat aku jadi konsultan. Ada punya otak, punya lumayan ya, daripada hire konsultan luar negeri. Tak omongin apa ya, gimana cara bangun manusia, tak kasih tahu caranya bangun manusia. Kemarin adik kelasmu kuliah Zoom itu nggak responsif. Adik kelasmu apa angkatan ini juga ya? Angkatan 2019 sih siapa? Hah? Kakak tingkat? Yang Marvella itu siapa? Kakak tingkatmu? Nah, kelas ini yang error. Yang ini kelas B. Yang kelas A, proto error. Kelas B sidik. Kemarin angkat kelasnya Marvella tak ngomongin sampai 1 jam lebih itu. Untuk bisa jadi orang baik, jadi orang yang kreatif, jadi orang yang ini. Kuliah semua ditanya meneng. Ya piye no, aku sudah rekoso, sudah mengeluarkan energi, sudah apa dikira duduk lama, ngomong lama tuh nggak pegel rek. Gitu. Ya akhirnya sudah mulai sadar. Ya, mulai sadar ya sudah. Halo yang Zoom, are you with me or not? Dengerin omonganku? Dengerin Pak. Dengar Pak. Kayaknya kelasnya Marvella sudah mulai insaf tuh ya, aku udah senang. Jadi kayaknya aku nggak marah-marah lagi. Sadarkan diri aja supaya insaf. Guide to critical thinking, bisa dilihat PowerPoint-ku? Halo? Bisa Pak. Yang clarity itu kok ya elaborate further, kamu bisa jelaskan lebih jauh. Give me an example, itu clarity. Mengklarifikasi. Beri contoh, berikan ilustrasi. Can you tell me what do you mean gitu ya. Akurasi itu bagaimana saya bisa mengecek, bagaimana yang kamu katakan itu benar, faktanya oke apa enggak, verifikasinya apa, itu akurasi. Presisi itu spesifik, berapa menit, berapa detik, berapa senti, berapa terang, berapa asin, berapa manis, itu presisi. Ukuran gram itu presisi. Misalnya manisnya gula sekian gram itu presisi. Kok you do more exactly, tenane seberapa gitu. Kamu pengen makan apa? Terserah. Nah, itu termasuk yang mana? Clarity, akurasi, presisi, relevan, seperti apa. Kamu pengen makan apa? Terserah. Dia ngomong, kamu pengen makan apa? Terserah. Yang satu ngomong, aku pengen makan bakso, pentolnya 3, tahunya 1, sama pangsitnya 1. Yang mana itu? Presisi. Kalau yang satu ngomong, aku pengen bakso. Bakso apa? Terserah. Dan kasih bakso pangsit tok gitu loh. Yang terserah. Lu piye to pangsitnya enggak penolnya ndi? Baksonya mana? Dindingan baksonya mana? Katanya kamu ngomong mulut lu piye to? Mulut ya bisa dikendalikan kayak gitu. Kamu mulut lu piye? Orang Jawa bilang mulutmu piye? Lalu ngomong nggak konsisten nggak gitu. Sing jelas. What will you drink? Iced tea please. Small cup. Kan enak tak terukur. Es teh, kemudian small cup. Kan terukur. Hot tea with no sugar. Kan terukur. Hot teh panas tanpa gula. Enak yang ngasih, yang lain itu enak. Itu loh. Kamu minum apa? Terserah. Kasih banyu comberan. Oh kamu menghina saya, sesak apa kamu? Tidak ngomong sama aku. Ya loh. Makanya jadi orang tuh yang punya konsep, yang punya karakter, gitu loh. Kita pergi mana?
Ya ikuti roda ngelinding kemana? Ngelindingnya ke jurang deh. Seperti bis di mana? Batu Bantul kemarin. Orang Polokarto Mukunang kemarin yang meninggal 13. Kasihan. Enggak dicek dulu nyewa bis. Mas, bisnya sudah dimasukin belum? Remnya pakem enggak? Servis terakhir berapa? Harusnya kan gitu toh. Kalau perlu test drive dulu. Nyoba dulu bisnya kayak apa, nyaman apa enggak, coba diri mendadak. Remnya enggak. Ya, sopirnya hilang kendali. Ya, enggak ngerti medan. Terus sopirnya harus ditanya, pernah pengalaman jalan kemana aja? Ya jalannya terus ya nyopir pegunungan yang ngerti medan susah. Udah kayak aku kan driver pengalaman. Kamu nggak ngerti aku driver pengalaman? Aku itu sopir sejak SMA jadi sopir, mulangin pasien dari rumah sakit ortopedi tak pulangin ke Banjarnegara, ke Madiun, ke Cilacap, ke mana Kediri, ke Wonosobo jalan naik turun. Jadi aku pengalaman nyopir, jam nyopirku tuh tinggi. Jadi soal balap membalap jangan tanya pada aku ya. Nah, itu. Kuningan Solo itu 3 jam. Kuningan Jawa Barat, Cirebon dan pantai Kuningan. Kuningan Solo itu 3 jam. Waktu itu jam 12 malam. Solo Semarang 25 menit. Solo Semarang 25 menit. Wow, mobilku terbang. Wow. Mana ada balapan sedan toh? Sedan mau balapan nih, ayo tak layarin aja. Ya nggak berkedip aku 160. Pas jalan naik terus, terbang, terbang naik, misalnya jam 12 malam jam 9 berangkat dari Kuningan, 12 malam sampai Solo. Udah. Masih ada nasi liwet atau apa ya, makan dulu sebentar kalau gitu. Enak jalan tol. Itu, ada yang kritik nggak perlu baru jalan tol, jangan lewat jalan tol gitu. Sirik itu. Ya. Nah, itu presisi relevan gitu. What does relate to the problem? Apa hubungannya dengan problem? How does the bear the question? Bagaimana mempertanggungjawabkan apa itu? Pertanyaanmu, isu-isu yang terjadi seperti apa? Depth itu difficult. Seberapa susah problem itu? Seberapa kompleks? Seberapa luas? Seberapa masif itu depth? How sound difficult we need to deal. Bagaimana kesulitan, tingkat kesulitannya seberapa itu depth? Oke. Ya seperti tadi, perilaku tadi disebabkan karena apa? Ya, bentuk perilakunya nangis gulung-gulung atau nangis gitu toh, atau nangis sambil teriak-teriak, atau nangis sambil banting-banting. Ya ini dipakai. Jadi dalam menganalisis perilaku anak, perilaku pasien, keterampilan-keterampilan ini yang dibutuhkan. Ya. Kemudian breadth itu do we need look from another breadth. Bagaimana kita melihat dari perspektif yang lain, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Bagaimana kita bisa mempertimbangkan dari topik-topik yang lain. Ini dulu dari atas, dari bawah, kanan, kiri, jadi objektif. Cover both side, kanan dari positif, either positif or negatif. Logik itu make sense nggak? Masuk akal nggak? Kemudian urutan kalimat, kesesuaian paragraf dan sebagainya. Evidence, bukti fisik ada nggak? Significance berapa penting? Sentral dari fokus enggak, apakah fakta itu penting, itu signifikan. Fairness, do I have invested interest of the issue? Saya punya vested interest bang, ya. And am I sympathetically expressing a view or apakah saya bersimpati dengan komen-komen dari orang lain? Bagaimana saya menyikapi komen? Kalau komennya sudah nyinyir, ya, apa-apa salahnya Pak Jokowi. Gitu. Masa semuanya harus Pak Jokowi? Nanti kalau Pak Jokowi nggak turun ke lapangan, Presiden salah lagi. Yang hobinya nyinyir loh. Makanya dalam grup nyinyir itu ya selama hidup nyinyir terus. Apa yang dikerjakan Presiden selalu salah.
Mind of distinctive function itu thinking untuk membuat makna. Kemudian ada feeling itu self regulation, anak itu up and down itu untuk memonitor dia regulasi dirinya bagus enggak, dia memaknai sesuatu terhadap perilaku yang dikerjakan tuh oke atau enggak oke. Wanting itu keinginan untuk berbuat apa yang mesti dikerjakan, mungkin tidak mungkin. Keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Beberapa keinginan nggak bisa terpenuhi. Contoh sehari-hari kita keinginan kita nggak terpenuhi. Contoh, kita ingin ke Solo balapan, ingin KRL dari mana? Dari Solo balapan ke Yogyakarta, kita dari sini naik motor. Kita nggak bawa mantel, nggak bawa jas hujan. Tiba-tiba di tengah jalan, di mana hujan dan kita nggak hanya bawa pakaian satu tok. Berarti keinginan kita untuk tepat waktu di stasiun balapan nggak terpenuhi. Contoh yang lain, kita ingin makan di restoran Diamond, restoran yang paling mewah saat Solo, yang satu plate 100.000. Kamu belum pernah makan situ toh? Makan di sana. Kalau uang kosmu sekali habis sana. Makan sekeluarga di sana tuh minimal harus banyak di kantong, minimal tuh 1 juta. Ya. Jadi misalnya kita mau makan di Diamond, nah, tiba-tiba sudah makan, kamu nggak reservasi, tiba-tiba di sana penuh. Mohon maaf Bapak, seatnya penuh, jadi Bapak nggak bisa makan di restoran. Kan keinginan nggak terpenuhi, ya toh? Beda dengan kebutuhan. Hari ini aku mau makan, aku harus makan. Itu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi, ya lapar, pusing, daya tahan menurun, mudah jatuh sakit. Jadi kebutuhan itu harus terpenuhi, tapi keinginan itu tidak harus terpenuhi. Jadi kita harus mengajarkan pada anak, pada pasien, supaya tidak selalu untuk mengabulkan keinginan. Ngerti bedanya? Ini kalau kamu diajari oleh konsultan kebutuhan khusus, ngerti konsep yang mendalam, kamu bisa mendidik anak, bedakan keinginan. Mam, pain this car for me, ngeng, this car. You already have 2 or 3 cars out at home. Kamu udah punya 3, 4. Itu berarti keinginan. Kebutuhannya udah terpenuhi, dia udah punya mobil-mobilan 3 di rumah. Berarti dia bukan kebutuhan, dia ingin mobil yang lain. Nah, kamu tergantung kamu. Ya, kamu ingin mendidik anak, ya tidak mesti keinginan itu harus dilakukan karena tidak setiap saat keinginan kita itu tercapai. Ngerti bedanya? Ngerti didik anak gitu. Jadi seperti cucuku itu, anakku didik cucuku itu, Merin, what do you want to buy? I want to buy crackers this type. Sampai di Indomaret, dia hanya boleh mengambil apa yang dia ingin. I want this item. No, you said to me in advance that you want to buy this crackers. Stop. Dia anakku tuh hanya membolehkan apa yang diinginkan. Kamu mau beli apa? Konsisten. Dengan begitu, pernah suatu saat aku tes. Dia hanya pingin apa gitu. Merin mau es krim. Merin ini. Enggak. I don't want this. Tadi aku udah bilang mami hanya beli itu. Yang lain cuma dipegang-pegang. Ini ada mainan dipegang-pegang. Ini juga dipegang-pegang. Dia nggak cuma megang, nggak mau beli. Karena dia sudah janji nggak mau beli ini. Dia hanya beli itu. Ngono caranya didik anak. Nah, nggak punya strategi itu, kamu susah jadi orang tua. Makanya jadi orang tua itu harus benar. Disiplin. Jadi di tempat mall, di tempat apa tuh nggak nangis, nggak error, karena sudah ada janji di depan. Bahwa I want to buy this thing, not the others. Itu salah satu konsep mendidik anak itu kayak gitu tuh. Supaya tidak ada problem janjian dulu, kontrak dulu, preventif dulu. Kamu mau beli apa? Kalau misalnya dia ngeyel, apa ya betul-betul bener apa enggak? Urgensinya seberapa? Sudah punya motor Ninja, mau beli Harley, padahal uangnya belum cukup. Ninja tuh udah cukup berberan, udah cukup mau motornya udah cukup, tau nggak perlu Harley Davidson tau. Uangnya belum cukup, tapi uangnya sudah lebih, ingin koleksi motor, itu keinginan, ya udah beli Harley Davidson sekali lagi yang 350 juta atau 1 M, nggak apa-apa. Gitu loh, itu keinginan.
Tapi aku pengen beli mobil off-road satu lagi. Karena off-road aku juga pengen off-road. Nah, pengen mau kepikiran beli Harley Davidson. Nah, kapan-kapan kalau touring dengan NMAX ini nggak enak nih. Kayaknya pakai Harley Davidson baru keren ini. Biasanya omonganku itu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Biasanya gitu. Pernah aku beli mobil-mobil di showroom itu cuma pegang-pegatan. Insya Allah aku bisa beli mobil. Tak lama kemudian aku bisa beli mobil itu. Gitu. Rezeki anak soleh. Makanya kamu ibadah sing kenceng, jadi orang baik, dosanya sedikit, ya kemana-mana banyak istighfar, itu dilapangkan rezekinya. Yo, berbakti pada orang tua. Sekolah itu sing tenanan, jangan sekolah Zoom domblong tok, kayak kelasnya Marvella tuh. Domblong menang tok, ini Marvella paling terkenal ya abad ini. Kelasnya Marvella itu kelasnya Oki itu ya? Hah? Apa ya? Oh. Oke, sing gendut itu loh. Itu atas ya. Oh, kelas itu ya rada error itu. Kayak aku sing kelas-kelas error itu wis apa wis. Kelas-kelas yang tidak aktif. Nah, kelas favoritku tuh yang semester 7 sekarang. Yang A, B sama aja. Itu kelas favorit dosen. Kelas Rido, itu. Nah, kelasnya itu dua-duanya itu oke itu. Kelas B juga semangat, kelas A juga semangat. Kalau kuliah itu ngotot. Saya marahnya sekali toh. Sekarang kamu nggak beneran belajar, kasihan orang tuamu. Cuma ngomong gitu siapa? Ya belajarnya bagus sampai sekarang. Konsisten kelas itu. Menu kelas tuh ada yang error, ada yang enggak, itu biasa setiap itu apal aku. Jadi sampai aku marah, Bu Linda sampai drop out kemarin nggak ngajar 1 semester. Nah, Bu Linda tuh dosen sabar, baik, itu sampai marah ya keterlaluan mahasiswa. Betul. Kamu tahu persis karakternya Bu Linda, ikut di klinik dengan saya 7 tahun, ikut dengan saya 7 tahun di klinik. Jadi ngerti betul karakternya Bu Linda. Kalau Bu Linda sampai marah itu mahasiswanya sing banget. Mau kok sama kelasmu enggak? Iya. Iya juga. Oh, berarti kamu ya rada error berarti. Masya Allah. Jam 1 selesai. Aku ditunggu anak yang lain. Kuliah jam 2, Pak. Iya, PJ itu mengganggu privasi gue ya. Sampai mana nih? Keinginan saya bicara soal one thing. Positive thinking itu ada belief, ada hubungan dengan emosi dan nilai dan value. Ketika kamu tidak bisa mensinkronkan nilai, emosi dan value, susah. Jadi orang mesti ya sampai sekarang pun aku masih belajar untuk sabar, untuk bisa berpikir sama berpikir sabar. Ada orang lain yang kontrol, yang memberikan masukan, aku ya senang-senang aja. Ya. Tanyakan pada dirimu apa benak pikir yang kita mengatakan saya untuk tidak belajar tentang ini, apa nilainya dari pembelajaran tersebut. Apa nilai pembelajaran kritis? Buat apa kritis? Kalau kritis itu kita bisa berpikir dengan detail, solusinya, alternatif solusinya kita bisa mencari. Kalau nggak biasa berpikir kritis, nggak bisa problem solving, ya biasa ya jadi helpless, minta bantuan sama orang lain. Kalau kita bisa reparasi diri kita sendiri, enak kita, nggak perlu konsultan, nggak perlu konseling ke psikolog. Ya. Sampai orang tua cari psikolog, anakku apa tahu psikolog gitu. Jadi ya kebangetan orang tuanya, jadi nggak bisa eksplor talentanya anak. Gitu loh. Three function of the mind: things, make sense of the word, judging, perceiving, analyzing, clarifying, determining, comparing, and synthesizing. Feeling tells us how we doing: happy, sad, depressed, anxiety, stress, calm, worried, excited. One thing drives to us we do: goals, desire, purpose, agenda, values, motive. Mana yang kamu pilih? Passionmu apa? Passionmu. Kamu ngerti passion dong? Ya, passionmu apa? Di dalam hidupmu itu apa? Passionmu. Kamu pengen apa? Pengen menjadi yang bagaimana? Mengapa? Passionmu apa?
Enggak mikir kok. Suwe men itu loadingnya. Enggak mikir. Berarti kamu belum bisa cita-cita. Kenapa bisa terjadi? Kamu jadi nggak ngerti passionmu, what do you want to be, belum ngerti, belum apa nggak ngerti. Nah berarti kamu tipe orang yang nggak percaya diri, bener? Iya, kamu bisa nebak. Karena modalnya kurang. Passionmu apa? Menyaingi Pak Budi. Aku udah tahu passionmu sekolah keluar negeri, ya loh. Cuma jalannya kamu belum ngerti-ngerti betul, badannya harus sehat, imannya harus bagus. Kalau nanti nikah sudah harus ada izin suami. Tinggal kamu tipe emak-emak enggak. Kalau tipe emak-emak, aku boleh keluar negeri bangga. Soalnya tipe emak-emak itu ada maknya, kuliah di Solo saja kan sama saja, S1, S2 di Solo juga sama, kan sama-sama doktornya. Ya beda lah, satu PhD sama dokter, D sama R sama PhD beda. Keren PhD banget tuh. Ya iya, iya bang, keren PhD loh daripada dokter. Dokter di Indonesia dapat tuh kuliah yang di Unsia iso, Unsud iso, Undip iso, UNS ya iso, UMS ya iso. Ning Unti Jember iso. Universitas Timur Jembatan. Unsa loh, Unsa, UNSA, Unsa. Unsa itu loh Timur Jembatan. Timur Jembatan UNS itu loh, Jembatan Jolo. UNSA. Ada temenmu ngajar di situ orang komputer. Ada yang online. Aku mau tanya yang online, dikira aku nggak gaji yang online. Siapa yang ini? Niswa, passionmu apa Niswa? Rofidatun Niswa. Anak mana nih? Hah? Pare-pare Sulawesi. Oh jauh kali. Passionmu apa? Cita-citamu apa, Niswa? Mau sekolah di luar negeri, Pak. Wih, hebat ini. Soalnya banyak angkatan ini yang mau sekolah di luar negeri ya. Kalau bisa lebih dari aku, bisa profesor gitu, punya rumah sakit. Tidak hanya punya klinik, tapi punya rumah sakit. Biar pare-pare ada rumah sakit kebutuhan khusus itu ya, Niswa ya. Terus bagaimana untuk mengerjakan mimpimu itu? Sejak sekolah SMP dan SMA itu saya sudah mengambil kursus bahasa Inggris, Pak. Jadi, so how high you score? I hadn't tried to take TOEFL, but my grade is actually high when I went to school. Can you tell me how much approximately? I beg your pardon? Berapa skornya? TOEFL like itu berapa skor? I hadn't even tried the TOEFL test. So. Okay, good luck on your future and you must take English course more ya. Untuk good. Silakan kalau ada anak begini semua tuh aku bisa ngajar bahasa Inggris. Aku ngomong ini bahasa Inggris. Tapi kasihan yang Jawa-Jawa di desa-desa itu mesake tak jam. Mau mendasi nak mulai ya. Kasihan nanti pusing nanti habis kuliah. Reasoning itu proses pikiran untuk memahami apa nih untuk memahami sebuah reasoning, alasannya apa? Untuk memahami konteks, memahami situasi, memahami kondisi kayak gitu. Nah, baru diberikan kesimpulan dari berbagai fakta, dikaitkan satu dengan yang lain, berikan inferensi. Nah, kapanpun kita berpikir itu, what is the purpose? Tujuannya apa? Untuk apa kita berpikir? Jangan sampai kita berpikir nothing-nya nggak bisa. Implikasi konsekuensinya kalau mikir kita terlalu dalam, aku sebenarnya cinta sama dia. Tapi dianya nggak cinta sama aku. Aku sudah berupaya untuk menarik perhatian dia tuh sampai maksimal, auto maksimal.
ulang tahun sudah kasih bunga, ini sebentar lagi Valentine Day mau tak kasih coklat besar-besaran, kalau perlu aku habiskan uang satu kos untuk beli coklat sama dia. Aku kurang apa coba, tapi dia tuh nggak baperan sedikit pun pada aku. They never give me attention, so what gitu. Aku mikir banget, sayang banget. Aduh. Dia mikir-mikir akhirnya stres sendiri. Buat apa? Oh, dia nggak ngerespon, ya sudah nggak ngerespon, ya udah cari respon yang lain. Kok bebel ya gitu. Ya, berarti logikanya nggak dipakai. Nah, kalau dia berani, ya udah ditembak aja mau nggak? I love you. Dia bilang I love you too, mau nggak? I love you. Mikir. Malah sakit toh. Gitu loh. I love you. Kamu nggak level. Cah pergi. Malah repot toh. Gitu loh. Ya kayak itu. Kan ada orang yang sosial eksperimen gitu. Seberapa di YouTube atau di TV sosial eksperimen itu seberapa orang itu punya empati, pura-pura jadi pengemis. Ya. Kan ada di YouTube itu sosial eksperimen. Gitar-gitar gitu, suaranya jelek-jelekin. Seberapa tahan dia dengan godaannya tuh. Kemudian suaranya sangat bagus sekali, kemudian itu kan suaranya bagus, kemudian terus jadi kenal dan sebagainya. Pura-pura minta dia ngasih benda apa enggak, atau dia ngusir apa enggak, itu sosial eksperimen. Nah lulus enggak? Aku kali-kali sosial eksperimen jadi tukang sampah, tukang grab gitu. Sampai grab sampai venturer ya cocok enggak cocok ya? Ya nggak cocok. Aku grab pakai Ayla dulu aja. Venturer mobil pejabat dipakai nge-grab ya nggak cocok ya. Oke, jadi data ini penting untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita nggak sampai debat kusir tanpa data seperti itu. Patut cah. Question implied of the unit structure of thought. Jadi implikasi tujuan saya, goal, desire, needs, values itu mesti harus kamu pikir dengan baik. Kemudian kata kuncinya apa? Kalau kamu mau tanya sesuatu, lalu informasi apa yang mesti saya kumpulkan. Ketika saya tanya itu argumentasi konsep dasarnya apa kok saya tanya seperti itu. Lalu saya punya asumsi apa untuk mikir sesuatu penalaran yang butuhkan penalaran. Terus pendapatmu apa? Pandanganmu bagaimana ketika ada isu-isu muncul? Ketika nggak objektif kelihatan. Ya. Kesimpulan dasarnya apa? Kemudian jika saya benar implikasinya apa? Efek domino itu enggak. Ya. Kamu tahu calon direktur Poltekkes yang daftar sekarang 15 orang. Wow, pengen jadi pejabat semua. Aku nggak daftar. Pak Budi nggak daftar. Ngapa daftar? Aku sudah punya duit untuk daftar. Oh, pengen sibuk. Aku malah sibuk. Aku di sini nggak dihargai. Di luar aku dihargai. Ya. Di luar aku dihargai. Otakku dipakai, aku dihargai sebagai orang. Di sini enggak. Aku lulus PSD dari Tokyo ya, Pak Budi selamat, sekolah sudah selesai, selamat. Selamat pun enggak, apalagi karangan bunga. Nah, kemudian saya ngomong sama Bun ini kita itu enggak bisa menghargain orang. Orang sekolah dokter, sekolah PSD itu perjuangan yang sangat luar biasa. Susah sekolah dokter, sekolah PSD. Pak Ngomarun, Pak Wawalan aja nggak lulus ya. Sekolah dokter nggak lulus, sekolah UNS bahasa Indonesia sih jadi itu. Gitu. Sekolah dokter, sekolah PNS itu susah. Pulang ke kampus, aku pulang dari Jepang tuh ada pas upacara PNS Pak Dir itu juga nyalami saya. Eran orang lu. Padahal di fakultas-fakultas tuh ditulis selamat atas dokter siapa, selamat profesor siapa, dirayain, ada makan-makan, mau ngemui kue tat, papa, ada sambutan di fakultas itu loh, ya. Di Poltekkes nggak bisa menghargai orang di fakultas. Ya udah, nggak apa-apa, bisa mau begitu, otakmu memang begitu.
Jadi otaknya pejabat Poltekkes memang gitu. Gak bisa menghargai orang, ya sudah. Aku ya sudah kerja dengan diriku sendiri aja. Aku nggak tergantung kamu. Makanya aku nggak nyalain direktur. Duit itu sudah ada, ngapain repot? Udah punya pasien 100 online, udah cukup. Udah jadi konsultan, jadi pembicara, udah cukup. Makanku sederhana, nasi tumpang, nasi liwet, 25.000 udah cukup. Ya. Ngapain ya, udah repot-repot. Nah, aku jadi pejabat nggak bisa ngajar kamu malah ya. Rapat terus. Pulang kosong rapat ya. Baper tuh mahasiswa kan. Iya. Itu makanya nggak usah. Tak minterin orang aja. Apalagi yang mau sekolah-sekolah itu semangat seneng apa. Jadi saya punya generasi yang bisa ditampilkan syukur lebih heboh. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang ngalahin saya. Aku akan bangga kalau ada yang mengalahin saya. Itu aja. Aku sekarang editor 4 jurnal internasional. Nah, kalau ada editor American Journal, ada. Ya, aku sekarang editor peer reviewer jurnal Brazilian OT Journal, Asian OT Journal, Autism and Research, and then Annals Physiotherapy and Occupational Therapy Journal. 4 jurnal. Reviewer. Saya menentukan apakah paper riset ini lolos atau tidak lolos publikasi. Saya menentukan. Dari pembukaan, metodologi, kata pengantar, ejaan, dan sebagainya, konten. Pernah aku nge-reject satu paper juga, mungkin orangnya nangis biarin, nggak masuk kriteria. Kerjaan nggak ada gajinya, tapi elit. Keren ya? Keren. Ini lagi nge-review satu paper profesor dari Jepang. Tapi belum tak review, belum sempat. Ini deadline-nya tanggal 22-nya nggak dapat lawan. Oke, lanjut. Jadi fakta data ini penting untuk kita rambungkan. How the part thinking fit together. Jadi tujuan yang berdampak dan cara kita bertanya. Mbak, mohon maaf, selamat siang. Biasanya Mbak dipanggil siapa? Jawab. Sarah. Namamu siapa? Beda nggak? Intonasi. Mohon maaf, Mbak, biasanya dipanggil siapa? Enak tadi denger. Di hati itu kan. Namamu siapa? Boleh tamu namamu. Dengan cara apa kamu dipanggil? Beda-beda toh. Nah, kamu tanya itu bagaimana cara tanyanya? Itu ngaruh kejujuran, ngaruh ke validitas ketika kamu interview dengan pasien. Bu, mohon maaf, ini pertanyaan agak sensitif. Dijawab saya terima kasih, ketika Ibu keberatan ya tidak apa-apa. Apa Pak Budi? Pernah nggak kira-kira adik ini Ibu cubit? Nah, sering mal, gimana nggak capek punya anak berantakan gitu, apa-apa diberantakin, diperanting, nggak capek piye toh Pak? Ya jujur tadi ya. Nah gitu. Karena aku tanyanya menghargai dia gitu. Jadi cara tanyamu itu berdampak dengan informasi, kejujuran, richness, kekayaan yang gitu loh. Untung kamu diajar sama klinisi model aku. Nah, kamu yang ngajar bukan klinisi nggak dapat yang kayak gini. Karena dosen bio tuh nggak ngerti clinical situation tuh nggak ngerti. Gitu loh. Jadi informasi yang kita kumpulkan tuh cara interpret itu juga berbeda. Ya. Jadi termasuk bagaimana memang konsepnya juga berbeda. Nah, berdampak juga ke asumsi. Ya. Nah, asumsi berdampak ke pola pikir. Ya. Kemudian implikasi sesuatu kita melihat dari sudut pandang kita. Kemudian ada satu kasus dari Kendari ketika saya terbang ke Kendari. Saya bisa langsung tembak, Bu, mohon maaf, ada nggak pengalaman buruk yang dialami oleh putra Ibu? Ya belum ngaku banyak. Kayaknya ada trauma deh Bu. Apakah pernah dipukul? Wah ya Pak, saya Pak. Habis dia nggak merangkak, saya pakai cambuk Pak, cambuk dari ikat pinggang Pak. Saya bentak, saya cambuk biar dia merangkak Pak. Gini Pak, itu kan anak Bapak. Nah kalau anak dicambuk di bawah tekanan, itu cemas Pak. Cemas itu nggak bisa belajar. Nah, sekarang Bapak merangkak tak cambuk gimana?
Tak balik itu. Oh jangan Pak, lah iya Bapak cemas nggak? Ketika Bapak sebagai tentara, Bapak ini kebetulan tentara. Dan Bapak tentara dicambuk sama pelatih, tembak, di samping tembak Bapak cemas Pak, sama Pak. Tapi gimana Pak? Wah itu sudah bertahun-tahun makanya. Gimana Pak caranya Pak? Bapak minta maaf sama putra Bapak, minta maaf lah. Dan dia belum bicara, dia akan menerima Pak dengan cara dia. Betul dia minta maaf. Saya dicakar, ini cekarannya masih dalam cakar. Dia menganggap Jawa, anak agresif ini ada trauma masa lalu ini. Dicakar ini. Oh, itu akhirnya baca ini berdarah langsung dalam itu cakarnya masih ini. Nah setelah itu, setelah dia minta maaf, kemudian keesokan harinya tes. Pak, intonasi suara yang ringan, jangan bentak, jangan pukul, minta maaf. Besok dibelai kayak gitu. Terus esoknya betul kata Pak Budi, saya betul menyesal Pak, apa yang saya lakukan ternyata salah. Terima kasih Pak Budi sudah membantu. Sama-sama. Dia habis 200 juta untuk anak autismnya, dapatnya cuma marah Pak. 200 juta kasihkan saya, beda ceritanya. 200 juta. Dapat orang yang tidak tepat dalam memberikan intervensi karena nggak ngerti permasalahannya secara detail. Makanya you perlu berpikir, tak berpikir teori, berpikir kritis ini supaya bisa mengeksplorasi problem itu. What is the real problem gitu. Tak cari pinter. Ya, dan nggak kebawa emosi. Ya, masih nangis sama ikut nangis ya repot. Best thinker itu berpikir dengan beragam tujuan. Ya. Konsepnya banyak, bisa akses informasi dari berbagai hal, termasuk memori, rasa tidak tahu, kemudian mengaktifkan cara memperoleh informasi dengan akurat. Dia bisa membedakan antara informasi, konsepsi, kesimpulan, dan seterusnya. Ini bedanya informasi, ini bisanya kesimpulan, beda. Bukan dibuat informasi kemudian disimpulkan, satu hal yang berbeda. Kemudian relationship satu dengan bukan menyimpulkan sebagainya. Jadi beda ketika informasi, kesimpulan, dan asumsi itu beda. Nah lalu implikasinya apa dan berbagai sudut pandang. Kalau saya begini jadi begini, kalau saya begini jadi begini, kalau saya begini jadi begini. Jadi mikirnya tuh multiple ways ya, gitu. Ya, oke. Kemudian intelektual standar itu seperti yang saya ceritakan tadi, ya, seperti di list itu. Nah, kemudian creative thinking itu beda ceritanya lagi. Jadi memberikan suatu ide untuk mengkombinasi ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Nah, kombinasi itu new goods, kayak misalnya Tiongkok itu pinter ATM. Dia bikin wuling itu bisa open the door, window door itu pakai itu wuling tuh yang seri Cortesa apa itu bisa turun dengan speak command itu bisa turun jendelanya. Kalau nggak di lock ya. Kalau nggak di lock buat bayi bahaya itu. Dengan voice command nggak gitu. Open the door ya jendelanya dengan voice command tuh langsung ditransfer ke mekanik, kemudian mekaniknya menurunkan membuka jendela. Wuling bisa begitu. Ya. Jadi memperkenalkan intervensi yang baru itu kayak apa? Produksi yang baru, metode yang baru, market yang baru. Ya, kemudian sumber daya yang baru, sama-sama bahan bakar, satu bahan bakar dari batu bara, bahan bakar dari kelapa sawit, bahan bakar dari gas. Yang sekarang cari botol dari ramah lingkungan tuh belum ada. Tas plastik yang dari bahan kertas tuh, kalau ada invention tas plastik dari bahan kertas yang nggak bocor, nah baru dia banyak uang. Ya toh? Sekarang yang banyak uang tuh yang bagian coding data ini, yang berbasis data, yang ahli data, modifikasi data, coding data itu duitnya banyak, bisa bikin aplikasi. Kalau kamu pengen bisa buat game untuk anak-anak autism, untuk alat untuk ngomong, device untuk ngomong, seperti talk tool dan sebagainya itu. Talk tool namanya. Talk itu ngomong, tool alat untuk ngomong.
kayak software untuk terapi kognitif. Kamu sekolah komputer dulu, baru buat game, baru buat aplikasi software itu. Ya, buat pasang Google Play Store, gitu. Orang install, kamu dapat dolar masuk di rekening. Enak loh. Jadi kalau kamu pengen dari rumah, sekolah S2 komputer, bagian aplikasi, coding data itu bikin software. Kamu bikin software, ini kan seminggu 1, macam-macam banyak apa hal tinggal panen cuan. Gak kerja dari rumah bisa siksa. Cuan, itu klik cuan. Enak. Itu. Kasih bocoran. Nah, soal ide apa yang mau dibuat, konsul saya. Kalau mahasiswa masih gratis, ya. Kalau udah lulus bayar. Iya. Oh, tak aku malah. Muter. Tapi umurku udah 58 ya. Misalnya umurku 40 itu mau sekolah S1 komputer bagian coding data, S2 komputer lagi biar bisa buat software yang untuk OT ya itu. Suka ya nggak gitu, cuman ya sudah kelanjur berumur ya. Biar ada generasiku yang akan datang. Anakku nggak ada yang jadi OT loh, kasihan ya. Anaknya Pak Kemarin jadi OT 2, anaknya Pak Bambang OT ada, TW ada. Anakku satu pun OT nggak ada. Miskin ini. Kamu cari menantu OT aja ya. Baru audisi. Creativity itu mental process involving the new ideas concept. Jadi ide yang baru. Entah itu existing, entah itu yang sudah ada atau yang baru. Jadi membuat baru dari yang tidak ada sama sekali atau modifikasi konsep yang baru atau punya asosiasi mirip lah. Sekarang kan ada paten, nggak boleh body pun nggak boleh mirip. Penciptaan mobil antara Fortuner, Pajero ya tetap beda setiap tahun, Mercy dan sebagainya. Kamu lekuannya mirip aja dibilang plagiat. Ya, nah gitu. Dan kemudian kreatif proses itu ada parasi, ya, mesti cari data dulu produknya seperti apa, bentuk rekayasanya seperti apa, kemudian ada inkubasinya, ada iluminasi emerging the unique. Kira-kira apa yang baru? Banyak restoran di Solo itu langsung tutup. Karena mungkin harganya terlalu tinggi atau makanan tidak disukai dengan tes orang Solo. Kalau kamu bikin soto harganya 5.000, nasinya banyak, dagingnya banyak, rasanya enak, pasti laris. Ya lah. Tapi ada market tertentu seperti soto Triwintu, itu market tertentu yang di sana itu minimal yang pakai mobil. Karena harganya itu 18.000 satu mangkok. 16.000 deh. Aku sering ke sana. Dulu sering, sekarang kolesterol darah tinggi tak stop dulu. Soto Bu Haji Widodo enak 6.000. Banyak orang parkir sepeda motor, buruh, mobil banyak parkir di Haji Widodo depan Taman Sari itu loh. Itu sotonya enak tapi murah. Jam 6 sudah punya, perlu kamu coba. Perlu soto sak rantang, sak kos, sak kamar. Banyune sing kathah. Kamu ngeliwet tok wis sampe goreng tempe wis cukup murah meriah. Enak itu, perlu coba. Makanya aku kulineran di Solo sudah apa mana yang elit, mana yang harga bos tapi rasa kos gitu. Ya, atau rasa bos tapi harga kos. Kemudian verifikasi checking it out. Jadi verifikasi ini sama apa enggak, ada kebaruan apa enggak. Ya. Analisis harus kamu analisis dipecah per item sehingga mudah dipahami, kemudian dievaluasi kriterianya mau nih apa enggak. Perlu mimpi ya. Aku tuh cita-citaku ya punya mimpi pengen rumah dekat masjid sudah terkabul. Dulu waktu aku bikin proyek dengan Jepang, Pak Bambang berangkat, Pak Kemarin berangkat, kemudian ada problem ekonomi resesi 98,
proyek tertutup. Kemudian aku nggak bisa berangkat, nggak apa-apa lah. Suatu saat aku bisa ke Jepang sekolah. Aku lebih lama di Jepang. Dan mimpiku terbukti. Karena aku akan mencari jalan untuk menuju mimpi itu kayak apa. Ini PC ada di sini ya? PC-nya kamu? Di status WhatsAppku apa tulisannya? Ada. Masa? Bukan status, tulisan. Tulisan. Ya. Mimpimu itu tidak akan terwujud kecuali kamu take action. Bagaimana untuk mewujudkan mimpi? Kalau kamu pergi sekolah luar negeri, kursus bahasa Inggris, kamu harus olahraga, keimananmu harus teruji, karena sana hidup free sex itu banyak, godaan itu banyak. Dan kamu harus tangguh, karena dosen itu killer. Ya sana dapat nggak lulus. Nah, yang tak kirim kemarin dari dosen UI itu pulang, nggak lulus. Pernah kuliah di Tokyo, notok. Jadi kalau kamu pengen mewujudkan mimpimu, kamu harus take action. Gini ini enaknya ya, piknik ke Denpasar ya. Ngomong tiket murah, ngomong hotel murah, ya udah, kamu punya duit pergi ke sana langsung. Atau nabung dulu untuk take action. Apa take action untuk pergi ke Bali? Nabung dulu, cari tiket yang murah, ini aku pengen ke Mandalika nih, besok ada balapan nih. Aku jadi kepengen di sana, uang juga ada, tapi aku beban ngajar full pagi sampai sore ini misalnya masnya aku tangguh 3 hari, 4 hari, paling enggak aku 3 hari enggak memenuhi syarat di sana. Enggak cocok itu loh. Seminggu enak ya. Delok putar-putar ya itu kulineran. Delok ada balapan 3 hari ya ngopo itu loh. Delok balapan sambil lihat apa itu suasana Lombok itu kayak apa. Ya loh. Nah, aku ninggalin seminggu utang banyak loh. Nanti PJ WA Pak kuliah diganti kapan? Ya. PJ itu memang terlalu rajin itu ya. PJ satunya tuh marahi kemarin. Buat saat terus. Yang masuk Belinda dulu atau Pak Budi dulu? Besok link Zoom-nya dari siapa? Semenengok aku tak informasikan. Aku sampai gitu. Kamu tuh tipe yang suka ngabsen. Nanti kalau suamimu mau absen itu marah gitu. Bola-bali WA. WA sama sekali tahu saya sibuk. Pertanyaan yang simpel aja. Tak marahi kemarin. WA kelas 1-nya. Ya, kelas A tak marahi. Boleh lah. Nah, temanmu ya? Ella. Ya, cerita. Oh ya udah. Aku sudah ngerti. Ya, jangan WA terus sibuk aku. Kreatif proses ini ada musik, art, dance, invention, innovation. Sama-sama kreatifnya, ada yang susah, ada yang mudah. Peter Pan itu kreatif. Noah itu loh, produktif. Isyana Saraswati itu pinter, smart. Musiknya bagus, berkualitas musiknya. Nggak tahu kamu suka nggak musiknya Isyana Saraswati? Suka nggak? Orangnya lembut, smart, ngomongnya pintar, musiknya bagus. Musiknya tuh padat banget dan iramanya itu selain padat, ganti-ganti, susah. Ritme ganti, kemudian kunci padat banget. Orang memainkan gitarnya yang ciptaannya Isyana Saraswati sama melodinya sama drumnya itu susah. Jadi kalau bisa memainkan instrumen lagunya Isyana Saraswati, dia pasti sudah profesional. Lagunya susah-susah. Ditulis sama Indonesian Idol itu susah nyanyi lagunya Isyana Saraswati. Coba kamu dengerin lagunya dia. Kan temponya ganti-ganti. Susah lagunya. Dan nggak membosankan musiknya.
ganti pelan, tiba-tiba ada beatnya naik lagi ya gitu ya. Susah musiknya, karena dia pinter gitu loh, lulusan Inggris musiknya. Dia bukan musisi ecek-ecek, itu bukan, musisi internasional dia. Ya memang pinter. Musisi itu pinter. Ahmad Dhani kalau pas lagi ngena itu pinter. Ya, Maya itu pinter. Maya itu pinter itu. Cipta lagu juga bagus. Terus siapa lagi tuh yang satunya? Yang gendut itu siapa lagunya? Yang apa? Yang gendut. Yang gendut suaminya kurus tuh loh. Cewek. Itu pinter itu. Gendut ya, kalau nyanyi pakaiannya mekrok-mekrok tuh loh. Meli itu Kak. Meli ya. Nah, Meli. Itu pinter itu. Pinter nyipta lagu dan lagunya selalu hit. Itu pinter. Musisi-musisi itu pinter-pinter. Ya, gitu. Jadi apa ya? Memang musik, art, dance, iPhone ini aku bukan pamer ya. iPhone itu setiap ganti ini aku sudah beli Pro Max keluar lagi. Padahal baru 6 bulan aku beli Pro Max ini keluar lagi. Lah aku masih harus masuk menyesuaikan. Kok saya kan 2 tahun saya baru keluar lagi. Nanti keluar lagi nih. Ya toh? Gitu. Kalau laptop itu Android, laptop Android. Kalau handphone itu iPhone. Pengalamanku. Laptop itu Android. Kalau data macam-macam. Kalau tablet jangan Android. Tablet itu iPhone. Kalau mau beli. Kalau laptop beli yang Android. Kalau kamu beli Mac susah kamu kerja. Memang antivirus. Tapi untuk koneksi data, transfer data itu dia nggak kompatibel. Dia hanya yang satu warna dengan dia. Ya, kayak gitu. Makanya punya iPhone aku 2, punya handphone 2. Aku Mac juga punya di rumah, tapi nggak sering tak pakai karena usability-nya apa itu nggak fleksibel. Ya. Punya yang satu, yang Sony itu yang touchscreen tuh enak lagi, cuman sekarang keyboardnya rusak. Tapi masih jalan. Oke, creative problem solving itu cari alat yang lain untuk memecahkan masalah. Jadi sesuatu nggak ada, ya kamu cari alat yang lain untuk memecahkan masalah. Cari orang lain, cari alat lain, cari metode lain, ya gitu. So, what is your creativity? Skripsimu nanti apa skripsi untuk mengantar kamu lulus, atau kamu memang pengen topik spektakuler mulai dari sekarang? Aku mau membantu orang banyak. Aku mau riset ini, yang nanti bisa. Aku mau buat instrumen yang buat ini gimana? Atau aku nggak pengen susah-susah. Pokoknya aku segera lulus dan segera nikah dan punya suami. Apa ya gitu? Nah, aku bilang cita-citanya anak OT itu rendah. Aku bilang, udah lulus PNS, nggak mau sekolah luar negeri, nggak mau kosong, nikah, punya mobil, punya rumah, ibadah haji, udah cukup, udah puas dengan hidupnya. Kalau aku enggak, aku masih pengen pergi ke Eropa, ke Cina, ke negara yang belum aku kunjungi. Aku pernah mau kunjungi, mau traveler, mau seminar di Amerika juga, mau jalan-jalan di tempat yang belum aku kunjungi, mau buat buku, yang jadi pengalaman di level internasional sudah terpenuhi semua, buat buku belum. Jadi aku mau buat buku, tapi belum sempat karena pasnya nyerbu terus. Enggak gitu. Kalau PSD nggak punya buku ya kurang lengkap lah kayaknya. Gitu. Nah sekarang kreativitasmu apa? Tak tantang kreativitasmu. Yang mau sekolah keluar negeri tak tantang. Yang nggak mau sekolah ya nggak apa-apa. Jadi ibu rumah tangga ya nggak apa-apa. Saya jadi ibu rumah tangga yang didik anak generasi yang baik. Passionmu apa? Sama kurus Pak gitu. Hah? Termasuk, jangan makan nasi.
Ya, karena kalau kamu gemuk, itu penyakit banyak datang. Jadi, dan nggak bisa berumur panjang, sorry itu sih. Makanya aku cek lab itu setiap bulan. Saya masih minum obat kolesterol, masih minum obat tekanan darah. Tapi tipikal saya boleh makan apa-apa, tapi nggak boleh banyak. Dulu kan anakku apa itu? Terus sekalian sama Bu Budi terus ya udah restoran satu, safari keliling kota ini ya kulineran terus, akhirnya kolesterol saya tinggi. Walaupun olahraga kencang, hampir setiap hari aku olahraga, kayak sepeda 15 kilo, 12 kilo. Gitu. Jadi jangan makan nasi. Nasi itu jahat. Minum air putih yang banyak, makan serat sama buah. Tapi nasi juga perlu, tapi sedikit aja. Tapi ganti sumber karbohidrat. Tuh. Turun berat badan seminggu jangan lebih dari 1 kilo. Sebulan 4 kilo oke. Kalau sebulan berat badan nggak sehat. Karena kamu akan jatuh sakit. Jadi seminggu 1 kilo. Jadi kamu harus punya target. Exercise, nggak makan nasi. Gitu. Oke? Atau aerobik. Yang olahraga yang maraton boleh. Tapi dengan berat badan kamu, maraton sementara nggak saya sarankan kabur dengan berat badan. Jadi renang akan lebih baik. Atau yang non weight bearing. Ya, renang, sepeda. Kalau jalan-jalan lututmu bisa jebol karena lututmu akan tertumbuh dengan berat badan. Bisa osteoartritis. Ya, betul. Selamat menikmati. Ya, yang lain yang kurus nggak apa-apa, asal sehat. Ya, tapi ya jangan kurus-kurus banget, nanti jadi temanten. Temanten putrinya kok kurus ya, kurang gizi. Oh, aku kecewa tak tutup belum sini. Udah tak tutup dulu. Oke, Zoom. Selamat beraktivitas. Kuliah hari ini selesai tak tutup.